Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas dan mempelajari bersama tentang strategi unit bisnis. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita LTV. Jangan lupa yang belum mensubscribe video Elita LTV, mohon mengklik tombol warna merah putih subscribe untuk kelanjutan dari video-video berikutnya. Terima kasih. Mari kita mendengar strategi unit bisnis. Pada penjabaran materi ini terdapat outlines. Outlines-nya terdiri atas 1. Identifikasi peluang bisnis. 2. Membangun model bisnis. 3. Strategi bersaing. 4. Lingkungan bersaing dan dinamikanya. 5. Strategi generik bisnis. Identifikasi peluang. Identifikasi peluang. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia dalam hal ini adalah SDM, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara 1. Belajar ilmu manajemen usaha. 2. Meminta jasa konsultan manajemen. 3. Meminta jasa keluarga dan kenalan yang pintar dalam usaha. Dengan tersedianya informasi eksternal dan informasi internal, maka wirausaha dapat mengetahui satu, di mana ada peluang. Dalam hal ini adalah opportunity. Jadi di sini kita harus melihat peluang dan kita harus tahu peluang apa untuk kita usaha. Yang kedua, apa aja yang mengancam usaha? Dalam hal ini trade. Pada umumnya yang mengancam usaha itu adalah pesaing. Yang ketiga, ada kekuatan, dalam hal ini adalah strength, yang dapat mendukung usaha untuk mencapai sasaran. Jadi kekuatan kita apa? Misalkan kekuatan kita di rasa yang enak, maka ini dapat mendukung usaha untuk mencapai sasaran dari penjualan dengan rasa yang enak tersebut. Identifikasi peluang usaha meliputi hal-hal berikut. A. Waktu peluncuran produk yang tepat. B. Desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau pelanggan. C. Strategi distribusi yang tepat. D. Mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan. E. Optimis dan citra positif dalam usaha. F. Sumber daya manusia, dalam hal ini adalah SDM yang cukup baik. G. Sumber daya yang cukup. H. Manajemen produk yang baik. I. Pemasaran produk yang tepat. J. Pengalaman mengelola usaha. Paul Charlap mengemukakan sebuah rumusan tentang identifikasi peluang usaha yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar mencapai sukses dalam pekerjaannya, yaitu 1. Kerja keras atau work hard. 2. Kerja cerdas atau work smart. 3. Kegairahan atau enthusiasm. 4. Pelayanan, dalam hal ini adalah service. Membangun model bisnis meliputi 1.
Mengetahui atau mengenal pelanggan bisnis Anda. 2. Apa produk yang akan ditawarkan? 3. Saluran distribusi produk Anda. 4. Strategi pemasaran atau marketing. 5. Menentukan rencana pendapatan. 6. Partners bisnis. 7. Aktivitas bisnis. 8. Sumber daya bisnis. 9. Biaya bisnis yang dikeluarkan. Strategi generik bisnis. Michael A. Porter mengintrodusir 3 jenis strategi generik, yaitu 1. Keunggulan biaya, dalam hal ini adalah cost leadership. 2. Pembedaan produk, dalam hal ini adalah differentiation. Dan 3. Fokus. Apa itu keunggulan biaya atau cost leadership? Cost leadership adalah 1. Strategi biaya rendah atau cost leadership yang menekankan pada upaya memproduksi produk standar, yaitu sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Kedua, produk ini dalam hal ini adalah barang maupun jasa biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga, dalam hal ini adalah price sensitive atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. 3. Dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement ketika konsumen tidak atau terlalu peduli terhadap perbedaan merek, dalam ini relatif tidak membutuhkan pembedaan produk, atau jika terdapat sejumlah besar konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Empat, strategi ini membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan harga, bahkan menjadi pemimpin pasar atau market leader dalam menentukan harga dan memastikan tingkat keuntungan pasar yang tinggi. Dalam hal ini, tinggi itu di atas rata-rata ya, dan stabil melalui cara-cara agresif dalam efisiensi dan keefektifan biaya. 5. Untuk dapat menjalankan strategi biaya rendah, sebuah perusahaan harus mampu memenuhi persyaratan di 2 bidang, yaitu sumber daya atau resource dan organisasi. 6. Strategi ini hanya mungkin dijalankan jika dimiliki beberapa keunggulan di bidang sumber daya perusahaan, yaitu kuat akan modal, terampil pada rekaya proses, dalam hal ini adalah proses engineering, pengawasan yang ketat, mudah diproduksi, serta biaya distribusi dan promosi rendah. 7. Sedangkan dari bidang organisasi, perusahaan harus memiliki kemampuan mengendalikan biaya dengan ketat, informasi pengendalian yang baik, insentif berdasarkan target, dalam hal ini adalah alokasi insentif berbasis hasil. Contoh, perusahaan yang menerapkan adalah Toyota. Dilihat dari implementasi JIT atau Just in Time, sehingga proses ini bisa dipotong, efisiensi dapat tercapai. Dalam implementasi Just in Time itu memangkas waktu dari masing-masing proses, jadi efisiensi dapat tercapai. Berikut ini adalah pembedaan produk atau differentiation. 1. Strategi pembedaan produk atau differentiation mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Yang kedua,
Keunikan produk, barang, atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Yang ketiga, berbagai kemudahan pemeliharaan seperti fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai hal lainnya yang sulit ditiru lawan merupakan sedikit contoh dari diferensiasi. 4. Strategi jenis ini biasa ditujukan kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya. Dalam hal ini adalah price incentive. Contoh penggunaan strategi ini secara tepat adalah pada produk barang yang bersifat tahan lama atau durable dan sulit ditiru oleh pesaing. Pada umumnya, strategi biaya rendah dan pembedaan produk diterapkan perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing dalam hal competitive advantage terhadap para pesaingnya pada semua pasar. Lihat buku David halaman yang diterbitkan 1998, Warner dan Dayton tahun 1997, Pass dan Lowes tahun 1997, Porter 1980 dan 1985. Secara umum terdapat dua bidang syarat yang harus dipenuhi untuk memutuskan memanfaatkan strategi ini, yaitu bidang sumber daya atau resource dan bidang organisasi. Dari sisi sumber daya perusahaan, maka untuk menerapkan strategi ini dibutuhkan kekuatan-kekuatan yang tinggi dalam hal pemasaran produk, kreativitas dan bakat, perekayasaan produk atau product engineering, riset pasar atau reputasi perusahaan, distribusi, dan keterampilan kerja. Sedangkan dari sisi bidang organisasi, perusahaan harus kuat dan mampu untuk melakukan koordinasi antar fungsi manajemen yang terkait, merekrut tenaga yang berkemampuan tinggi, dan mengukur insentif yang subjektif di samping yang objektif. Ini menurut pengarang Umar tahun 1999. Contoh, perusahaan yang menggunakan strategi diferensial adalah Starbucks dengan kopinya dengan coffee shop lain, sehingga pengunjung betah berlama-lama dan rela mengeluarkan harga yang cukup mahal dari yang lain. Berikut ini adalah fokus. 1. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. 2. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. 3. Dalam pelaksanaannya, terutama pada perusahaan skala menengah dan besar, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi generik lainnya, strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Strategi ini biasa digunakan oleh pemasok, dalam hal ini adalah niche market, di mana segmen khusus atau khas dalam suatu pasar tertentu disebut pula sebagai ceruk pasar, untuk memenuhi kebutuhan suatu produk, barang, dan jasa, dan dia akan khusus. Empat, syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup, dalam hal ini adalah market size, terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya.
pesaing tidak tertarik untuk bergerak pada ceruk tersebut. 5. Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. 6. Biasanya perusahaan yang bergerak dalam strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu, dalam hal ini adalah niche market, wilayah geografis tertentu, atau produk, dalam hal ini barang atau jasa tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik, dalam hal ini adalah excellent delivery. Thank you yang sudah mensubscribe video Elita LTV dengan cara mengklik tombol subscribe merah putih Elita LTV ini. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir pemaparan dari strategi unit bisnis pada pertemuan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan video-video yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah mensubscribe.